Sports, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Piala Dunia U17 2023 saat Pierluigi Collina berpeci dan berbatik. Ketua Komisi Wasit FIFA Pierluigi Collina hadir di Indonesia saat Piala Dunia U17 2023. Italiano itu mengenakan batik dan peci dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick mengunggah momen bersama Collina di Instagram pribadinya. Keduanya menggunakan jas dan peci di sebuah lobi hotel. Erick juga mengunggah foto dengan Collina mengenakan batik. Collina sendiri menjadi orang yang bertanggung jawab menugaskan wasit di ajang Piala Dunia U17 2023. Pakai VAR, pemain timnas U17 akan lebih tenang. Sepak bola Indonesia akhirnya bakal merasakan penggunaan video assistant referee, bukan di kompetisi Liga 1, tetapi ajang Piala Dunia U17 2023 yang bakal berlangsung di tanah air. Penyerang timnas Indonesia U17 Arkan Kaka mengaku telah mendapat masukan soal penggunaan VAR. Dia dan rekan-rekannya akan mencoba lebih berhati-hati agar tidak merugikan tim. Dua pemain Villarreal tolak heningkan cipta saat lawan tim Israel. Sesi mengheningkan cipta digelar sebelum laga Maccabi Haifa versus Villarreal di EIK Arena. Menurut UEFA, momen itu dilakukan untuk mengenang korban serangan di Gaza. Dalam sesi itu, dua penggawa Villarreal rupanya tidak ikutan mengheningkan cipta. Hanya ada 9 pemain Villarreal yang berbaris menundukkan kepalanya di tengah lapangan. Menurut Diario AS, dua pemain Villarreal yang menolak itu adalah Aissa Mandi dan Ilyas Ahomah. Keduanya disebut tidak ikutan mengheningkan cipta karena ternyata Maccabi tidak menghormati korban dari kubu Palestina. Juventus sudah temui agen Calvin Phillips. Keseriusan Juventus untuk mengejar Calvin Phillips tampak bukan isapan jempol saja. Ada pergerakan nyata yang dilakukan manajemen Bianconeri untuk mendapatkan jasa gelandang Manchester City tersebut. Dirangkum oleh Football Italia, dua direktur Juventus, Cristiano Giuntoli dan Giovanni Manna, pergi ke London awal pekan ini untuk mengadakan pertemuan dengan perwakilan Stellar Group, agensi pemain yang menaungi Phillips. Ex-Leeds United itu dikabarkan terbuka dengan opsi hijrah ke Turin dengan status pinjaman hingga akhir musim. Atlanta senang lepas Højlund dengan harga mahal ke MU. Rasmus Højlund mulai bersinar usai mencetak 5 gol dalam 4 laga bersama Manchester United di Liga Champions. Atlanta tidak menyesal telah melepas striker Denmark tersebut. Kami melepas Højlund dengan harga luar biasa dan itu membuat kami bangga. Kami punya banyak kolaborator yang bekerja di belakang layar untuk menemukan banyak talenta sepertinya, ujar Direktur Atlanta Luca Percassi. Video unggahan Chelsea bikin Raheem Sterling terancam sanksi. Melansir Daily Mail, video itu memperlihatkan momen gol penalti yang dicetak Cole Palmer ke gawang Tottenham. Usai gol dicetak, pemain Chelsea itu merayakannya ke sudut lapangan. Fans Tottenham nampak menimpukinya dengan sesuatu, dan kemudian tampaklah momen di mana Sterling sesuatu di lapangan dan melemparnya kembali ke tribun. Kini investigasi sedang dilakukan untuk mencari tahu apakah ada pelanggaran dilakukan Raheem Sterling. Apes betul Jarell Quansah. Di masa injury time, Liverpool sempat menyamakan skor menjadi 3-3 lewat gol Jarell Quansah. Bek berusia 20 tahun itu merobek gawang Toulouse, namun dianulir VAR.
Handball Alexis McAllister menjadi penyebab gol Liverpool ke gawang Toulouse tidak disahkan. Alhasil, The Reds tumbang 2-3 dari markas Toulouse. Jurgen Klopp protes gol The Reds yang dianulir. Jurgen Klopp memprotes keputusan wasit yang membatalkan gol di laga melawan Toulouse dini hari tadi. Juru taktik asal Spanyol itu kesal karena keputusan wasit sangat merugikan timnya. Saya baru melihat videonya sekarang dan bagi saya itu bukan handball. Tapi bagaimana saya bisa memutuskannya? Bola mengarah ke dada dan kemudian saya tidak melihat adanya kontak dengan lengan. Sejujurnya, mungkin gambaran mereka berbeda dengan saya, ujar Klopp dikutip dari laman resmi Liverpool. Ten Hag harus diberi waktu hingga Natal untuk selamatkan karirnya di MU. United memiliki tugas berat setelah menderita kekalahan dari FC Copenhagen di Liga Champions. Tetapi haruskah Ten Hag diberi lebih banyak waktu? Ten Hag difavoritkan menjadi manajer Liga Primer berikutnya yang akan kehilangan pekerjaan. Namun apakah memecatnya sekarang adalah keputusan yang tepat? Jika memang ada perubahan di tampuk kepemimpinan, menunggu hingga Natal tentu merupakan pilihan terbaik. Sebagaimana United akan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kemajuan mereka di musim yang sejauh ini merupakan bencana. Kehadiran Jose Mourinho bikin AS Roma tambah cuan. Pelatih AS Roma Jose Mourinho dianggap telah menciptakan atmosfer baru di Olimpico sejak kedatangannya di tahun 2021, termasuk keuntungan finansial. Penampilan mereka yang cukup impresif berhasil membawa lebih banyak penonton ke stadion. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, Roma telah menghasilkan lebih dari 70 juta euro dari penjualan tiket sejak kedatangan Mourinho 2 tahun lalu. Meski tidak semua hal ini dapat dikaitkan dengan pelatih asal Portugal tersebut, jelas jika dia punya dampak yang sangat penting bagi proyek klub. Final UCL musim lalu bikin Inter Milan jauh lebih matang. Inter Milan sukses mengalahkan RB Salzburg 1-0 di matchday keempat grup D Liga Champions. Dengan kemenangan tersebut, anak asuh Simone Inzaghi memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Seusai laga dini hari tadi, Alessandro Bastoni mengaku sangat puas dengan performa Inter. Bastoni menyebut Inter Milan semakin matang berkat tampil di final Liga Champions musim lalu. Bastoni pun mengamini bahwa mereka sekarang bukan tim penggembira lagi di Liga Champions. Kokoh di lini tengah Milan, Leao puji Ruben Loftus-Cheek. Rafael Leao merupakan pemain kunci AC Milan saat meraih kemenangan 2-1 atas Paris Saint-Germain. Namun jangan lupa dengan Ruben Loftus-Cheek. Pemain asal Inggris tersebut secara keseluruhan berhasil memainkan peran penting dalam kemenangan Milan, di mana dia berhasil membantu mengalirkan bola dengan baik. Penampilan impresif Loftus-Cheek ini bahkan diakui secara luas oleh Leao. Leao memujinya di laman Instagram setelah pertandingan dengan menyebut sang gelandang sebagai pemain paling berharga di Milan. Pasca absen 8 bulan, Kimpembe siap tampil kembali. Kabar baik menghampiri PSG lantaran Presnel Kimpembe sudah bisa kembali bermain pasca absen selama 8 bulan lantaran masalah ACL yang dideritanya. Sosok asal Prancis ini kini sudah mulai kembali berlatih bersama tim. Kembalinya sosok 28 tahun itu membuat PSG bakal memiliki opsi lain guna merapatkan barisan pertahanan. Namun sang pemain perlu meyakinkan Luis Enrique agar mempercayainya mengisi satu pos di sektor belakang melalui tampil apik di sesi latihan setelah absen 8 bulan lantaran permasalahan cedera. Granit Xhaka mengaku menangis saat pindah ke Bayer Leverkusen. Gelandang asal Swiss Granit Xhaka mengungkapkan bahwa ia menangis bahagia saat kepindahannya dari Arsenal ke Bayer Leverkusen terrealisasikan pada musim panas ini. Pemain berusia 31 tahun itu pindah ke Bundesliga dengan nilai transfer sekitar 20 juta pound sterling
untuk bergabung dengan tim asuhan Xabi Alonso Bayer Leverkusen. Saya orang yang sangat emosional. Saya suka menangis dan saya tidak malu akan hal itu. Saya juga terkadang menangis karena gembira. Misalnya ketika saya melakukan transfer ke Leverkusen, ujarnya. Declan Rice beritahu Mikel Arteta tentang posisi terbaiknya. Declan Rice telah bermain sebagai gelandang bertahan atau pemain nomor 6 dan dalam peran yang sedikit lebih maju yaitu nomor 8 musim ini. Ada perdebatan mengenai posisi mana yang paling cocok untuknya. Dan Mikel Arteta sekarang memiliki jawaban dari sang pemain sendiri. Meskipun sejujurnya Rice tampaknya puas bermain dimanapun dia diminta. Saya pikir posisi terbaik saya adalah sebagai pemain nomor 6. Kekuatan terbesar saya adalah memutus permainan dan merebut bola dari dalam, kata Rice. Erik ten Hag dalam tekanan, Rasmus Højlund berikan dukungan. Striker Manchester United Rasmus Højlund memberikan dukungannya bagi Erik ten Hag yang belakangan ini mendapatkan tekanan usai timnya mencatatkan start buruk. Manchester United kini telah menelan 9 kekalahan dari 17 pertandingan pertama mereka di semua kompetisi musim ini. Højlund menilai ten Hag sebagai pelatih hebat dan mengklaim masih mendapatkan dukungan penuh dari para pemainnya. Bukan hanya itu, Højlund juga menyebut hanya masalah waktu saja untuk melihat penampilan MU membaik. Brahim Diaz tuntut menit bermain dari Ancelotti. Brahim Diaz kembali dari masa pinjaman 2 tahun di Milan. Sejauh musim ini dia baru tampil 192 menit dalam 2 pertandingannya sebagai starter melawan Las Palmas dan Braga pada hari Rabu. Dia telah mencetak gol di keduanya. Dia berharap mendapat menit bermain lebih dari Carlo Ancelotti. Jelas saya ingin bermain lebih banyak dan saya tahu saya bisa membantu. Tetapi saya bersyukur dan bahagia. Saya merasa sangat baik hari ini dan saya senang bisa menyumbangkan gol. Saya telah menunjukkan bahwa saya siap untuk lebih, katanya. Giliran Federico Valverde tanda tangan kontrak baru di Real Madrid. Real Madrid kembali memberikan kontrak baru kepada pemainnya. Kali ini giliran Federico Valverde yang dipastikan akan bertahan lebih lama di Santiago Bernabeu. Pemain asal Uruguay itu mendapat kontrak jangka panjang selama 6 tahun. Artinya Federico Valverde akan terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 2029. Melalui laman resmi klub, Real Madrid mengumumkan secara resmi perpanjangan kontrak tersebut. Ia menjadi pemain keempat dalam kurun waktu 1 pekan ini yang mendapat perpanjangan kontrak oleh Los Blancos. Lionel Messi dan Inter Miami akan mulai latihan pramusim pada Januari 2024. Lionel Messi dan Inter Miami resmi akan memulai latihan pramusim pada 10 Januari 2024 sebagai persiapan musim MLS mendatang. Pelatih Inter Miami Gerardo Tata Martino kepada para wartawan mengatakan bahwa skuad tim berjuluk The Herons itu akan mendapat waktu istirahat yang cukup. Selain itu, pelatih asal Argentina ini juga mengatakan bahwa klub-klub akan menggelar pertandingan eksibisi melawan New York City FC. Pertandingan tersebut digelar dalam rangka merayakan keberhasilan Lionel Messi meraih Ballon d'Or ke-8. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!